Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 162-163. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Yang hubungannya biasa saja. Semua langsung mencemooh dengan dingin. Ini membuat banyak orang izin tidak masuk kerja. Juga membuat Raka sangat malu. Tapi dia tidak panik. Karena pesta ucapan terima kasih kota diadakan malam ini. Dia juga sudah menerima telepon dari sekretaris Al-Bukhari, mengundangnya untuk ikut juga dalam pesta ini. Apakah badai ini akhirnya bisa berhenti? Mereka yang mengacaukan masalah ini menunggu untuk ditampar. Mengingat bahwa Rahman menunggu malam ini untuk menyuruh kota menyiarkan masalah sumbangan itu, Raka akhirnya mengerti cara penyelesaian Rahman tersebut. Ini bisa langsung membuat malu orang-orang itu. Pada sore hari, setelah mengantar Agnes pulang, Rahman menunggu Luna di rumah. Karena dia tahu bahwa Luna mewakili toko elektronik Harmony untuk pergi pesta malam ini. Pesta ini tidak diragukan lagi merupakan iklan dari mulut ke mulut terbaik untuk perusahaan-perusahaan donor besar. Dan itu juga diselenggarakan secara resmi. Makanya dia meminta Irfan untuk menyumbang 40 miliar. Namun Irfan malah memberikan kesempatan ini kepada Luna. Dia tahu bahwa Rahman akan menyerahkan toko elektronik Harmony kepada Luna. Dan dia akan dipindahkan ke perusahaan bintang 8. Jadi tidak perlu menjadi pusat perhatian. Antarkan Agnes ke rumah kakeknya dulu. Setelah Luna kembali, Rahman berkata, "Kalau kamu pergi, aku tidak akan pergi." Luna berkata, "Aku tidak mewakili toko elektronik Harmony." Rahman berkata, "Bukankah perusahaan bintang 8 tidak ada donasi? Untuk apa pergi mewakilinya? Untuk ditertawakan orang lain." Luna berkata dengan nada marah. Dalam beberapa hari terakhir dia juga melihat berita tentang bintang 8 dikritik oleh media besar. Dan perusahaan bintang 8 kerap tidak memberikan penjelasan. Dia juga percaya bahwa perusahaan bintang 8 seharusnya tidak ada donasi. "Aku mewakili supermarket Sunley. Omong-omong, supermarket Sunley dibuka olehku. Awalnya aku ingin..." Rahman tersenyum. Merasa bahwa tidak perlu lagi mengatakan kata-kata berikutnya. Pada saat dia membeli supermarket keluarga Barnabas, sebenarnya ingin memberi Luna sebuah pengakuan. Namun ia tidak menyangka Luna telah mengetahui identitasnya terlalu cepat. Mengatakan lebih banyak juga sudah tidak ada artinya lagi. Luna mengangguk tanpa ekspresi. Selama waktu ini, dia sedang perang dingin dengan Rahman. Rahman tidak mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa ia pergi ke pemandian Moonlight untuk bermain-main. Maka dia tidak berencana untuk memaafkan Rahman. Bahkan jika bukan karena Agnes, mungkin dia akan menceraikan Rahman. Dia adalah seorang wanita yang mengejar kesempurnaan, terutama dalam perkawinan dan keluarga. Benar-benar orang yang sangat berprinsip. Ketika Rahman jatuh miskin, dia tidak melepaskan Rahman dan tidak melakukan apapun yang dapat mengecewakan Rahman. Sekarang Rahman telah berkembang. Dia juga tidak akan membiarkan Rahman melakukan apapun yang dapat membuatnya menyesal. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, dia telah memikirkannya untuk waktu yang lama dan memikirkan banyak hal. Pada akhirnya demi Agnes, dia bersiap untuk mengalah. Selama Rahman mengambil inisiatif untuk mengakuinya, dia akan memilih untuk memaafkan Rahman. Hanya saja setelah sekian hari berlalu, Rahman tidak mengatakan apa-apa tentang itu, membuat suasana hatinya lebih tertekan. "Kamu pergi saja sendiri. Aku antarkan Agnes ke rumah ibuku dulu." Luna berkata sambil membawa Agnes keluar. Rahman awalnya ingin pergi ke hotel bintang laut dengan mobil Luna. Tetapi Luna sangat dingin sehingga dia harus naik taksi sendiri. Alasan mengapa dia tidak membeli mobil dalam 2 hari ini adalah untuk menunggu Hanor ganti rugi mobilnya. Tetapi 2 hari berlalu tanpa ada pergerakan. Jika dia bertemu dengan Marshanda di pesta malam ini, dia pasti akan membiarkannya menekan Hanor. Berkata tidak baik. Dia harus pergi berdiskusi dengan keluarga Ahmad sendiri.
Dia adalah orang yang berprinsip. Ketika dia berkata bahwa Hanor Ahmad harus ganti rugi mobilnya, maka Hanor Ahmad harus ganti rugi. Rahman naik taksi ke Hotel Bintang Laut dan melihat banyak mobil mewah diparkir di luar hotel. Untuk pesta hari ini, pejabat hanya mengundang pengusaha yang menyumbang lebih dari 2 miliar. Melihat mobil mewah yang begitu ramai, Rahman tahu bahwa kegiatan donasi itu berhasil di bawah kepemimpinan Al-Bukhari. Khawatir apabila total sumbangan kota Yuzoda kali ini keluar, pasti meliputi pusat perhatian provinsi lain, dan pencarian akan panas. Ini sebenarnya adalah hal yang baik bagi pengusaha yang ada donasi. Ini adalah iklan paling efektif di dunia, dan telah mendapatkan reputasi yang baik. Satu perusahaan, satu bisnis. Yang terpenting adalah reputasi. Reputasi adalah dari mulut ke mulut. Kegiatan kali ini pasti akan mendorong ekonomi kota Yuzoda lebih maju lagi. Beikir ke sini. Rahman kagum dengan kemampuan Al-Bukhari. Tidak lama di kota Yuzoda, sudah mampu mendorong ekonomi kota Yuzoda lebih maju lagi. Bisa dibilang beberapa tahun ke depan, prestasinya pasti akan meningkat dengan cepat. Saudaraku, kamu naik taksi kemari. 4 orang pria dan wanita muda turun dari Porsche 718. Mereka terkejut saat melihat Rahman turun dari taksi. Benar. Ada apa? Rahman memandang ke-4 orang tersebut dan bertanya, apakah kamu tahu pesta ini untuk orang seperti apa? Seorang pria muda memandang dan menggoda Rahman. Bukankah diatur untuk orang yang menyumbangkan uang? Aku sudah menyumbang. Apakah tidak boleh datang? Rahman pura-pura terkejut dan bertanya. Ada pandangan menghina di mata keempatnya. Salah satu wanita cantik berambut gelombang dengan sinis berkata, ayo pergi. Apa yang mau dikatakan kepadanya? Inilah orang miskin yang hanya datang untuk makan dan minum. Benar, benar. Kurasa dia paling banyak hanya menyumbangkan puluhan ribu. Dan sekaligus datang untuk berbaur dengan orang kaya raya. Wanita cantik lain berambut pendek sebahu juga mengejek. Apakah kamu serius hanya menyumbang puluhan ribu? Pria muda sebelumnya mengangkat alisnya dan memandang Rahman dan bertanya. Rahman tersenyum tanpa berkata dan langsung menuju ke pintu hotel. Miskin. Berhenti kamu. Kakakku sedang bertanya kepadamu. Wanita cantik berambut gelombang yang menyaksikan Rahman mengabaikan mereka, seketika merasa tidak senang. Rahman melihat ke belakang dan menatap wanita cantik itu. Matanya menyipit. Sikap sombong dari keempatnya membuatnya sangat tidak senang. Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Rahman menggodanya. Sombong ya? Percaya tidak, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke hotel. Wanita itu tidak menyangka bahwa Rahman berani melawannya. Seketika ia mengancamnya. Dia juga merupakan wanita cantik ternama di kota Yuzoda. Keluarga Made memiliki reputasi di kota Yuzoda. Sejak kapan pernah direndahkan oleh orang miskin? Ketiga orang lainnya juga memandang Rahman dengan lelucon. Padahal mereka melihat Rahman naik taksi untuk menghadiri pesta dan ingin menggoda Rahman. Tidak disangka Rahman malah mempermalukan mereka. Tidak percaya, Rahman mencibir. Tunggu saja. Wanita cantik itu mendengus dan melambai kedua penjaga keamanan di satu sisi. Kedua penjaga pintu melihat yang bersangkutan mengemudikan Porsche, tidak berani mengabaikannya dan datang dengan tergesa-gesa. Kalian tahu kan pesta ini adalah untuk orang kaya yang menyumbang lebih dari 2 miliar. Wanita itu bertanya kepada penjaga keamanan. Benar. Keduanya mengangguk. Bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan wanita kaya itu. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 163. Bagus kalau begitu. Orang miskin ini hanya menyumbangkan puluhan ribu saja. Bahkan tidak menyumbangkan puluhan ribu. Dia berniat untuk menerobos masuk. Kalian perhatikan dia baik-baik. Sama sekali jangan membiarkannya untuk masuk ke dalam. Jika dia sampai membuat masalah, Al-Bukhari akan memeriksa atas ke bawah dan kalian tidak bisa lepas karena berkaitan dengan itu. Wanita itu menunjuk ke arah Rahman. Keduanya tercengang. Dan tak satu pun dari mereka menerima pemberitahuan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menunggu orang yang menyumbang lebih sedikit uang untuk masuk. Tetapi mereka jelas barusan melihat Rahman datang dengan naik taksi. Penampilan Rahman tidak terlihat seperti orang kaya raya, dan terlihat seperti penipu yang ingin menerobos masuk untuk makan dan minum. Pesta ini
diselenggarakan Al-Bukhari dan para pemimpin kota lain secara pribadi. Tentu saja tidak ada kesalahan. Jika tidak, mereka tidak dapat menanggung akibat nantinya. Maaf, Tuan. Anda tidak bisa masuk. Melihat Rahman berjalan masuk ke dalam, dua penjaga keamanan menghentikan Rahman tanpa ragu-ragu. Keempat orang tersebut maju ke depan dan mengejek Rahman. Kamu hanya orang miskin. Kamu gak punya kemampuan untuk melawanku. Wanita itu berkata dengan acuh. Benar. Bukankah barusan kamu bilang tidak percaya Kak Sabrina tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam hotel? Sekarang perlihatkanlah kepada kami dan masuk ke dalam. Wanita rambut pendek sebahu mengejeknya. Ayo pergi. Untuk apa memahami orang kecil semacam ini? Buang-buang waktu. Pria muda yang terus diam sedari tadi memandang hina sekilas ke arah Rahman dan berbalik badan masuk ke dalam hotel. Menurutnya, mereka adalah orang kaya yang sebenarnya. Bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu yang tidak berarti pada orang miskin ini? Nak, ingatlah untuk meningkatkan ingatanmu di lain waktu. Ketika bertemu dengan orang-orang kaya seperti kami, kamu harus belajar menjadi laki-laki dengan ekor di bawah. Karena orang-orang seperti kami tidak dapat didapatkan oleh orang miskin seperti kalian. Pria muda pertama tadi maju selangkah ke depan dan menghina Rahman. Melihat Rahman tidak berbicara, wanita cantik itu semakin merendahkan Rahman. Ia memandang hina Rahman sekilas, dan bersiap masuk ke dalam hotel. Jika bukan karena Rahman sebelumnya mengabaikan mereka, dan membuatnya tidak senang, ia terlalu malas untuk pedulikan orang sekecil Rahman. Tepat ketika Rahman ingin mengatakan sesuatu kepada penjaga keamanan, seunit mobil mewah berhenti di samping mereka. Orang yang mengerti tentang mobil, melihat sekilas saja langsung tahu itu adalah seunit mobil mewah, 760 Steinway edisi terbatas. Mobil mewah ini adalah antara mobil BMW yang lebih mahal. Biasanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk memproduksi setumpuk, tetapi lebih sedikit yang dikirim masuk. Mesin 6.0T, tenaga kuda 544, 8 kecepatan manual. Kecepatan maksimum dapat mencapai 250 km per jam. Desain yang unggul, indah dan memesona. Dan bodinya juga sangat besar, sangat diminati oleh banyak orang kaya. Meskipun harganya hanya Rp6 miliaran satu unit, biasanya dibutuhkan waktu setengah tahun untuk dapat membelinya. Dan kadang-kadang belum tentu bisa dibeli setelah menunggu setengah tahun. Keempat orang tersebut melihat mobil Steinway jenis BMW edisi terbatas. Mereka penasaran dan menetap di sana untuk melihat siapa yang mengendarai mobil tersebut. Mobil Rp6 miliaran. Pertama-tama, lebih unggul daripada Porsche mereka. Dan status orang yang mampu membelinya tidaklah buruk. Setelah mobil mewah berhenti, seorang pria parubaya turun dari mobil. Pria parubaya tersebut melihat ke sekeliling. Dan ketika ia akan mengambil ponselnya untuk melakukan panggilan, dia tiba-tiba menghampiri Rahman. Tuan Rahman, kamu juga di sini ya? Aku baru saja ingin menelponmu. Pria separubaya dengan cepat mendatangi Rahman dan berkata. Rahman mengangguk. Pria separubaya ini agak terkesan. Sepertinya dari keluarga Jordan. Sebelumnya pernah melihatnya di pesta ulang tahun Wibowo Jordan. Nona mengatakan bahwa kamu akan datang hari ini. Makanya aku langsung mengendarai mobil ke sini. Nona mengatakan bahwa mobil ini dipindahkan dari kota Bandung. Makanya ditunda selama 2 hari. Tolong maafkan saya Tuan Rahman. Pria separubaya berkata maaf. Mobil ini untukku. Rahman menatap Steinway dan berkata dengan takjub. Audinya tidak lebih dari 1 miliar. Marshanda sudah bekerja keras. Tetapi mengapa dia harus menggantikan keluarga Ahmad untuk ganti rugi? Apakah keluarga Ahmad begitu pentingnya bagi keluarga Jordan? Rahman salah pada saat ini. Keluarga Ahmad bertahan hidup dengan bergantung kepada keluarga Jordan. Dan keluarga Jordan tidak akan memandang ekspresi keluarga Ahmad. Alasan mengapa Marshanda ingin mengganti rugi kepada Rahman sendiri adalah karena dia merasa bahwa dia telah mengundang Rahman untuk pergi di malam sebelumnya. Tetapi Hanor Ahmad dan yang lainnya membuat Rahman sangat tidak senang. Dia merasa tanggung jawaban utama ada pada dirinya karena dia tidak menerima Rahman tepat waktu. Dan hanya biarkan Hanor Ahmad dan yang lainnya menyinggung Rahman. Mengirimkan mobil mewah kepada Rahman. Pertama,
adalah untuk menghibur suasana hati Rahman. Dan yang kedua, adalah untuk memiliki hubungan lebih dekat dengan Rahman. Meskipun Rahman sudah berumah tangga, tetapi keunggulan Rahman telah menyentuh hati Nona Marshanda. Iya, Nona sudah mengatakan, mobil ini untuk mengganti kerugianmu, dan mohon kamu harus menerimanya. Pria parubaya itu berkata dan menyerahkan kunci itu kepada Rahman. Apa? Mobil ini untuk menggantikan kerugian dia? Wanita cantik dari keempat orang itu terkejut, dan wajah mereka sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak menyangka orang miskin yang mereka rendahkan mengendarai mobil yang jauh lebih baik daripada mereka. Mobil Porsche 718 mereka tidak lebih dari 1,5 rupiah miliaran satu unit. Steinway setidaknya 7 rupiah miliar. Seharga ketika mereka punya 5 unit. Omong-omong, semua kontrak asuransi mobil dan semuanya ada di mobil. Pria parubaya berkata setelah Rahman menerima kunci. Rahman mengangguk, menimbang-nimbang kunci yang ada di tangannya sambil memandang keempat orang itu. Melihat lelucon di mata Rahman, keempatnya menundukkan kepala karena malu. Tetapi wanita cantik masih bergumam tidak puas. Bangga apanya? Tidak lebih hanyalah mobil pemberian orang lain. Kamu pikir kamu mampu membeli mobil semahal ini? Rahman memandang wanita cantik itu seperti seorang idiot. Terlalu malas untuk memperdulikannya. Menoleh kedua penjaga keamanan dan bertanya, "Sekarang, apakah kalian masih merasa aku belum memenuhi syarat untuk masuk?" Kedua penjaga keamanan wajahnya memerah dan berkata dengan lemah, "Maaf Tuan, kami tidak punya mata. Tolong jangan permasalahkan kami." Kedua penjaga keamanan menunduk dan mengakui kesalahannya terhadap Rahman. Mereka tidak bodoh. Mereka mendengar perkataan pria separuh baya tadi dengan sangat jelas. Ini bukan diberikan kepada Rahman, tetapi mengganti kerugian Rahman. Berarti bahwa sebelumnya Rahman memiliki mobil mewah, hanya dirusak oleh Nona yang diungkit oleh pria parubaya itu. Jadi membeli mobil baru lain untuk ganti rugi. Pemimpin seperti ini, bagaimana mungkin tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pesta makan malam? Mungkin dia donasi jauh melebihi 2 rupiah miliar. Gunakan otakmu lain kali. Jangan dibiarkan dihakimi oleh orang lain. Rahman mengatakan sambil berbalik menaiki mobilnya. Kedua penjaga keamanan ini hanya dimanfaatkan oleh keempat orang tersebut. Tentu saja ia tidak akan pedulikan mereka. Setelah menghentikan Steinway, Rahman menemukan keempat orang itu telah memasuki hotel. Ia tersenyum dan berjalan masuk ke hotel. "Silakan masuk, Tuan." Kedua penjaga keamanan mengangguk memberi hormat bersama kepada Rahman, dan berterima kasih atas kemurahan hati Rahman. Bersambung.